Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Malam ini kita tiba di penghujung acara novena kita. Kita mau datang dengan haus dan lapar akan Roh Kudus malam hari ini. Kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita nyatakan kerinduan kita, betapa kita merindukan untuk dipenuhi oleh Roh-Nya malam hari ini. Kita nyatakan kerinduan kita dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan, kami yang lapar dan haus akan Engkau, kami anak-anak-Mu, malam hari ini berkumpul untuk menanti-Mu, menanti Roh-Mu yang kudus, tercurah atas diri kami satu persatu. Kami bawa hati kami yang rindu Tuhan, hati yang haus dan lapar, karena kami tidak mampu berjalan tanpa Roh-Mu. Kami tidak mau lagi berjalan sendirian Tuhan, karena kami tahu kami tidak akan pernah sampai ketika kami sendiri. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus menuntun hidup kami. Kami butuh Roh-Mu Tuhan memimpin seluruh perjalanan kami, sehingga kelak kami sampai ke rumah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu rindu memberikan yang terbaik itu buat kami. Kami hanya butuh datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar. Mari kita nyatakan sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan
maya raba kiana maya raba syaraba ya raba syaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu. Engkau melayakkan kami satu persatu untuk boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Engkau tahu Tuhan betapa lemah dan rapuhnya kami, betapa kami sering jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Sucikan, kuduskan dan tahirkan kami dengan darah suci-Mu yang tercurah di kayu salib untuk kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima yang terbaik dari-Mu malam ini. Kuduskan, sucikan hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu masuk lebih dalam lagi memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan satu persatu. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi suara yang indah di telinga-Mu Tuhan, boleh menjadi kesenangan bagi-Mu Tuhan. Kami rindu masuk lebih dalam lagi. Mari kita nyatakan, mengalirlah sekarang ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah
dan haus akan Engkau. Penuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Jamahlah setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau saat ini. Ya Roh Kudus, berhembuslah saat ini. Kami rindu mengalami lebih lagi. Kami rindu dibawa lebih lagi ke tempat yang tinggi Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita minta Roh Kudus berhembus di tempat kita masing-masing, memulihkan hati kita masing-masing, memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita nyatakan sekali lagi, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan
Rohmu berhembus menjamah anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mau menyatakan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami memuji dan menyembah-Mu yang kudus. Biarlah kami saat ini menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, anak-Mu, pelayan-Mu, Paulus Villa. Kami tidak mampu berjalan tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami Tuhan. Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu. Bekerjalah, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tes 1, 2, 3. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 1. Kisah Para Rasul bab 1. Oke, sudah ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari raya Pentakosta ini, kami semua orang-orang yang percaya kepadamu berkumpul di ruang atas, mempersiapkan diri, menantikan pencurahan Roh Kudus. Pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu hadir membuka hati kami masing-masing. Teristimewa pada saat ini menyingkapkan misteri kerajaan surga. Segala penghalang-penghalang firman-Mu, kami mau enyahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja saat ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kisah Para Rasul bab 1 ayat ke-12. Coba kita lihat bersama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Kita berhenti di sini, ruang atas. Di mana ruang atas itu? Ini adalah malam ke-10. Kita berada di ruang atas. Dari malam pertama sampai ke-9 dan pada hari ini adalah hari Pentakosta. Kita berkumpul di ruang atas. Apa itu ruang atas? Di mana itu ruang atas? Saya mau memberikan sedikit. Coba kita lihat di Markus 14, kalau yang tidak buka tidak masalah, saya akan bacakan. Markus 14 ayat 12. Markus 14 ayat 12 sampai 15. Di mana itu ruang atas? Coba kita lihat bersama. Judul perikopnya adalah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Ayat 15, kata orang itu, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar. Sebuah ruangan atas yang besar. Yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Injil Markus mencatat, di ruangan atas itu yang besar, tempat apa? Kita semua bisa mengira-ngira. Tempat malam perjamuan terakhir. Sekarang coba kita lihat apa yang dikatakan oleh penginjil Lukas. Lukas bab 22 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan. Lukas 22 ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan malam perjamuan terakhir. Ayat 13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penginjil Markus dan Lukas dan Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Lukas juga mencatat tentang ruang atas. Jadi ada 3 tempat mencatat tentang ruang atas. Kita kembali lagi kepada Kisah Para Rasul. Bab 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Tempat mereka menumpang, ruang atas. Ruang atas itu adalah tempat malam perjamuan terakhir. Ruang atas itu juga tempat Yesus membasuh kaki para muridnya. Ruang atas itu juga tempat Yesus meramalkan bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Ruang atas itu juga tempat Yesus mengatakan, "Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Dan ruang atas ini adalah tempat mereka berkumpul selama 9 hari sampai pada hari ke-10. Dan di ruang atas ini jugalah tempat turunnya Roh Kudus. Saya sangat merindukan suatu hari nanti saya bisa mengunjungi ruang atas itu. Saya belum pernah ke sana. Di ayat ke-15 ditulis begini, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang. Sehingga diyakini Pentakosta pada saat turunnya Roh Kudus turun kepada 120 orang percaya yang berkumpul. Coba kita baca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat, Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari kapan? Pada hari pertama Yesus bangkit. Sudah pernah saya singgung. Hari ke-40 Yesus naik ke surga. Hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Jam berapa Roh Kudus turun? Semuanya itu tertulis dengan detail. Jam 9 pagi Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Dari mana kita tahu? Petrus mengatakan karena hari baru pukul 9. Mereka tidak mabuk. Pentakosta hari ke-50. Pentakosta pada perjanjian lama adalah hari turunnya hukum Taurat. Perjanjian lama. Perjanjian baru, Pentakosta adalah turunnya bukan lagi hukum. Bukan hukum yang tertulis. Tetapi Allah yang hidup. Pribadi ketiga dari Tritunggal. Saya senang sekali berbicara tentang Tritunggal. Bagaimana Allah bekerja? Dan di kitab Kejadian ditulis begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah bergerak, Allah, Sang Bapa, Allah, Bapa, ketika Allah bergerak, maka rohnya bergerak dan firman-Nya bergerak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Ketika Allah bergerak, maka rohnya itu bergerak dan firman-Nya itu bergerak. Jadi kuasa Allah bekerja melalui apa? Melalui roh dan firman-Nya. Allah yang benar adalah Tritunggal. Kenapa? Karena Allah yang benar, dia harus memiliki firman dan dia harus memiliki roh. Tanpa firman, Allah tidak bisa berkata-kata. Tanpa roh, Allah tidak memiliki kehidupan. Bagaimana kuasa Allah bekerja? Melalui firman dan rohnya. Karena kuasa Allah bekerja secara lengkap melalui firman dan rohnya, maka Allah, Sang Bapa, mengutus firman dan rohnya. Ketika Sang Firman diutus, itu masih belum lengkap. Tetapi ketika Roh Kudus diutus, maka kuasa Allah menjadi lengkap. Kuasa Allah bebas bekerja. Pentakosta adalah hari raya turunnya kuasa Allah. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul bab 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu melekat pada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, maka kuasa turun. Tanpa Roh Kudus,
gereja tidak dapat mewartakan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kuasa. Tanpa Roh Kudus, sebuah gereja hanya merupakan sebuah institusi. Tanpa kuasa, tanpa manifestasi. Kenapa manifestasi Roh Kudus itu sangat penting bagi kita? Untuk membuktikan bahwa kuasa Allah bekerja. Bukan untuk show off. Bukan untuk pamer. Tetapi di mana ada manifestasi Roh Kudus, di situ orang yang tidak percaya akan melihat di situ ada kuasa Allah. Yang membedakan kekristenan dari semua aliran kepercayaan adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak sanggup, tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, pada malam hari ini, saya tidak akan berbicara panjang lebar. Kenapa? Karena kita sudah berbicara selama 9 hari berturut-turut dengan tema yang menurut saya cukup padat dan cukup keras. Bapak Ibu, suara saya masih jelas nggak? Suara saya masih terdengar? Suara saya jelas? Jelas. Sekarang jelas nggak? Tadi sempat hilang ya, sekarang jelas ya? Oke. Kalau nggak ada suara, Christine kasih tahu ya. Kita sudah melewati 9 tema yang menurut saya cukup keras dan padat, makanan berat. Jadi pada malam hari ini saya tidak akan berbicara banyak. Sebentar lagi kita akan berdoa. Kita akan berdoa, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan membuka hati kita untuk siap menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kita boleh dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi anak-anak Allah. Betapa baiknya Bapa kita, Dia mengutus Yesus dulu untuk mengajarkan kita arti kasih yang sesungguhnya di kayu salib. Ketika Yesus kembali ke surga, Dia mengutus lagi Roh-Nya bersama kita sampai akhir. Sungguh kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa akhir. 10 pertemuan ini kita dibukakan bahwa ada satu pribadi yang tidak kelihatan itu yang selalu menyertai kita.
Karena Dia tidak kelihatan, kita sering tidak menyadari bahwa Dia ada bersama kita. Tangannya yang kuat, yang tidak kelihatan, pasti pernah kita alami pertolongannya. Mungkin bukan pernah, tetapi sering. Dialah Roh Allah, Roh Kudus, pribadi Allah sendiri yang menyertai setiap kita. Dia yang kudus mau berjalan bersama dengan kita setiap hari. Dia kudus tak bercacat. Dia mencari ruang hati yang kudus untuk Dia tinggal betah. Dia mau menjadi sahabat, penolong yang setia, superhero yang tak terkalahkan oleh musuh manapun. Hadiah yang paling utama di dalam hidup ini. Ini semua satu persatu sesi kita pelajari, kita bahas bersama. Kita dibukakan betapa Dia berharga bagi hidup kita. Jika kita sudah menyadarinya, kita bisa memintanya dari Bapa, hadiah utama yang paling kita butuhkan itu. Bapa jauh lebih rindu ingin memberikannya untuk Anda dan saya. Dan ketika mendapatkannya, Bapa ingin kita menjaga hadiah terbaik itu, jangan mendukakannya. Karena roh yang Bapa berikan itu bukan sebuah energi, bukan sebuah kekuatan, bukan power, tetapi Dia adalah seorang pribadi. Dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia Roh Kudus. Dia punya perasaan, Dia bisa terluka saat kita berdosa, saat kita melupakan dan meninggalkan Dia. Seperti seorang sahabat, Dia juga ingin Anda menjadi sahabatnya. Anda mau bercerita dan ngobrol dengan Dia, mau mengandalkan Dia, mau mempercayainya seperti mempercayai seorang sahabat, dan setia berjalan bersamanya di dalam persahabatan itu sampai kekekalan. Kita dibukakan juga bahwa kita anak-anak Allah, anak Allah yang diberi kuasa. Kuasa yang bukan dari bumi, tetapi kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Bapa sendiri, Roh Kudus. Dia tahu kita lemah, Dia tahu kita rapuh. Karena itu Dia ingin ada bersama kita di dalam perjalanan ini. Dia tahu kita tidak bisa berjalan sendiri. Dia tahu kita tidak mungkin mampu sampai tujuan tanpa Dia. Ketika kita melihat ke belakang jejak-jejak langkah kita, betapa sering kita jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa, karena kemarin kita berjalan sendirian. Karena kita tidak tahu betapa kita sangat membutuhkan Dia. Malam ini kita meminta Roh-Nya tinggal tetap di dalam kita. Kita tidak akan berjalan sendiri lagi. Kita tidak akan sama lagi seperti kemarin. Dia rindu untuk selalu tinggal di dalam kita. Dia rindu kita menjadi rekan kerjanya, menjadi alat kasih-Nya, karena masih banyak pekerjaannya yang belum selesai. Masih banyak jiwa-jiwa yang Dia taruh di hatimu, kesayanganmu, yang semuanya juga pasti kesayangannya. Dia membutuhkan Anda dan saya menjadi saksinya bagi mereka. Bersaksi tentang Dia yang hidup di dalam dirimu dan mengajar mereka melakukan semua yang Dia ajarkan kepadamu. Dan Dia ingin Anda tahu, Roh-Nya yang tidak kelihatan itu ada selalu di dalam dirimu. Dia menyertaimu. Bukan hari ini saja ketika pencurahan Roh Kudus, bukan juga sampai besok, tetapi sampai akhir zaman. Itu janjinya. Di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus sendiri berkata kepada setiap kita murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Dia berjanji menyertai Anda dan saya. Malam ini kita diizinkan berkumpul di satu ruang. Ruang atas,
ruang hadirat-Nya, memuji kebaikan-Nya, menyembah Dia, dan kita mau mohon hadiah yang terbaik dari-Nya malam ini. Kita membutuhkan Dia, kita membutuhkan Roh-Nya. Datanglah dengan haus dan lapar akan Dia. Betapa kita membutuhkan Dia. Rasul Paulus berkata di dalam suratnya di Korintus 14, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita minta semua karunia-karunia yang kita butuhkan di dalam perjalanan ini, di dalam pekerjaannya ini. Kita membutuhkan Roh-Nya, kita membutuhkan karunia-Nya, kita membutuhkan kekuatan dari-Nya. Bahasa roh adalah tanda kita menerima Roh Kudus, salah satu tanda bahwa kita menerima Roh Kudus. Bahasa roh itu berguna untuk kita membangun diri sendiri, membangun roh kita, sehingga roh kita semakin hari semakin kuat, untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh. Mari kita minta karunia-karunia yang kita butuhkan menurut kehendak-Nya. Minta karunia-karunia Roh Kudus, minta karunia berbahasa roh, rindukan, memuji dan menyembah-Nya di dalam roh. Mari kita siapkan hati kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar. Seperti tanah yang kering, tanah yang tandus merindukan air. Mari kita nyanyikan bagaikan tanah kering Tuhan. Kami merindukan Engkau. Nyatakan kerinduan kita, merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
maya rabasiana maya rabaya rabaya rabasiana maya rabaya rabaya. Oh ya rabasiana maya rabakiana maya rabasia rabakiana maya rabaya 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 rabasia rabaya rabaya rabaya. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasiana maya re. Mintalah dengan hati yang rindu, mintalah dengan haus dan lapar. Dia rindu untuk memenuhimu, dia rindu untuk tinggal di dalam hatimu. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasya rabaya rabaya rabaya. Oh rabasana maya rabakiana maya re. Maya rabaya labasya labaya rabaya labaya rabaya rabaya. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasya rabaya rabaya rabas. Buka hatimu, buka mulutmu untuk menyembah Dia. Oh rabasa rabakiana maya rabasya rabaya labaya rabaya 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 rabaya. Fokus hanya kepadanya. Jangan pedulikan yang lain. Mintalah dengan rindu saat ini. Dia rindu untuk memberikan yang terbaik untukmu saat ini. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasya rabaya labaya rabaya. Dia rindu memberikan rohnya, rohnya yang kudus malam hari ini. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasya rabaya rabaya labaya rabaya. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasya rabaya labaya rabasya rabaya labaya labaya. Oh rabasana maya rabakiana maya rabasya rabaya labaya labaya rabasya rabaya labaya. Oh rabasana maya rabaya rabasya rabaya. Yesus kembali kepada Bapa. Dan saat ini Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati setiap orang yang percaya. Apakah engkau percaya kepadanya pada malam hari ini? Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada hati yang percaya. Bukalah hatimu, percayalah kepadanya, percaya kepada Yesus. Dia akan membaptismu dengan Roh Kudus. Dia akan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hatimu. Terimalah Roh Kudus, terimalah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Terimalah dalam hatimu, buka hatimu, terimalah dengan iman, terimalah dengan iman, terimalah dengan iman, terima dengan iman, terimalah dengan iman, terima dengan iman, terima dengan rasakan setiap alirannya mengalir di tubuhmu. Rasakan setiap alirannya mengalir memenuhi. Rasakanlah, rasakan di dalam nama Yesus. Terima urapan Roh Kudus, terimalah urapan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus masuk untuk menghancurkan manusia lamamu. Terima kasih, terimalah Roh Kudus, terima 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 Roh Kudus. Yang merasakan dorongan untuk berbicara dalam bahasa roh, ucapkan kata-kata, ucapkan kata-kata yang sederhana keluar dari mulutmu. Kata
Biarkan dirimu mabuk oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus masuk. Biarkan dia menggairahkan hatimu. Terima, 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 terima Roh Kudus, terima Roh Engkau yang masih mengeraskan hati, Engkau yang masih meragukannya. Buka hatimu saat ini. Tuhan mau tinggal di hatimu. Tuhan mau menolong. Tuhan mau memulihkan. Terimalah rohnya, terimalah rohnya, terimalah rohnya. Rabasana maya rabasyana maya rabasyana maya rabaya rabaya rabasana rabasyana maya rabasyana maya rabaya 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 Kudus. Minta karunia Roh Kudus. Biarkan dia membakar hatimu, memampukanmu untuk bersaksi. Terimalah Roh Kudus, terimalah pencurahan Roh Kudus. Yesus akan mencurahkan rohnya ke dalam hati setiap orang yang percaya. Terimalah, 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 Mari datang dengan haus dan lapar. Bawa hatimu yang haus dan lapar akan Dia. Seperti tanah yang kering merindukan. Bagaikan ladang kering Tuhan. Mau datang. Bagaikan tanah kering. Rindukan dia. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindukan dia. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir
sana maya rabakia nama ya rabaya. Buka mulutmu, buka hatimu, sembahlah Dia. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia Allah yang berhembus dengan rohnya yang kudus. Sembahlah Dia saat ini. Rabasya nama ya rabakia nama ya rabaya la 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 la. Rabasana maya rabakia nama ya rabasya rabaya la baya la baya la baya la baya la basya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Rabasana maya rabakia nama ya rabasya nama ya re. Rabasana maya rabaya la bitalan. Allah rohnya memulihkan, menghapuskan air matamu. Rabasya nama ya rabakia nama ya rabasya nama ya rabakia nama ya rabaya. Rabasya nama ya rabakia nama ya rabasya rabaya. Rabasya nama ya rabaya rabasya rabaya rabakia nama ya. Mintalah Dia menjadikanmu manusia baru, memperbaharuimu. Rabasya nama ya rabakia nama ya rabasya rabaya 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 rabaya. Rabasya nama ya rabakia nama ya rabasya rabaya 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 rabasya rabaya rabaya rabaya. Oh nama sama ya rabakia nakata ya rabasa ya rabakia takaya la ya la ya la. Mintalah Dia menguasai seluruh hatimu saat ini. Dalam nama Yesus. Biarkan Roh Kudus yang tercurah pada malam hari ini menjadi Tuhan atas hidupmu. Amin. Dia adalah Roh Bapa dan Roh Putra. Dia adalah Roh Yesus yang tinggal di dalam hatimu. Rasakan kehadirannya. Rasakan kehadirannya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dia belum selesai. Dia masih ingin mencurahkan dirinya kepada setiap di antara kita. Tetap buka hatimu. Mintalah dengan iman. Datanglah ya Roh Kudus.
Kami dalam Rabasana Maya Rabakia Rabaya biar rindu tinggal di sana, biar rindu tinggal di dalam hati. Terimalah dia, terimalah dia dengan kerinduan. Rabasana Maya Rabakia Rabaya Rabasya Rabaya 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 Maya Rabasana Maya Ya Rabasana Maya Rabasana Maya Rabakia Rabaya 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 Rabasya Rabaya Rabaya Rabakia Maya Rabasana Maya Rabaya 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 Terimalah kuasa Terimalah, terimalah, terimalah. Dia akan membebaskan. Dia akan membebaskan. Dia akan menyingkirkan segala buka hati, terimalah dia. Api Roh Kudus, api Roh Kudus, kita satu. Rabasana Maya Rabakia Namaya Rabaya 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 Rabaya. Rabasana Maya Rabakia Namaya Rabasana Maya Rabaya 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 Rabaya. Oh Rabasana Maya Rabakia Namaya Jangan melihat yang lain, jangan lihat kiri kanan. Fokuslah hanya Engkau dan Tuhan satu. Rabasana Maya Rabakia Namaya Rabasya Rabaya Rabaya Rabaya. Oh Rabasana Maya Rabakia Rabaya Rabasya Rabaya Rabaya Rabaya. Dia rindu memulihkanmu. Dia rindu menjadikanmu manusia baru. Rabasana Maya Rabakia Dia rindu menghapus setiap air matamu. Rabasya Rabakia Namaya Rabaya 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 Rabaya. Ya Rabasya Namaya Ya Rabasana Maya Oh ya Rabasana Namaya Oh ya Rabasana Maya Rabaya 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 Rabasya Rabakia Namaya Rabaya 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 Rabasya Rabaya Rabaya Rabaya. Oh Rabasana Maya Rabakia Namaya Rabaya 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 Rabasya Rabaya 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 Rabaya. Rabasana Maya Rabakia Namaya Rabaya 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 Rabasya Rabaya 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 Rabaya. Rabasana Maya Rabaya Rabasya Rabaya Rabaya. Rabasana Maya Rabakia Namaya Terima kasih Allah. Ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati, Dia akan menyelesaikan semua persoalan. Dia akan menyelesaikan setiap permasalahan. Dia akan menghancurkan segala berhala-berhala di dalam hidup. Dia akan menghancurkan kuasa iblis dan setan yang mengintimidasi. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus hadir, kuasanya memenuhi setiap bagian hidup. Tidak ada persoalan yang tidak sanggup Dia selesaikan.
gerejamu. Dia akan menjamah setiap anak-anakmu. Dia akan menjamah setiap anak-anakmu. Dia akan mengubah hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dia akan menjamah suami. Dia akan menjamah istrimu. Dia akan membuka jalan untuk pekerjaanmu. Biarkan dia bertahta di dalam hatimu. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih Tuhan yang terbaik yang Kau berikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu sendiri Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat pekerjaan anak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu hari sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah. Roh-Mu sendiri Engkau berikan untuk kami. Kami tahu mulai malam hari ini Tuhan, kami tidak lagi berjalan sendirian. Engkau Allah Roh Kudus, sahabat dan penolong kami sampai akhir zaman. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Engkau berjalan bersama kami, siapakah yang dapat melawan kami? Tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kami. Kami tahu kemenangan di tangan kami. Apapun permasalahan yang kami alami, kami tahu kemenangan di tangan kami. Karena Allah Roh Kudus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menutup doa kami mau mengucap syukur, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau kembalikan kemuliaan ini kepada nama-Mu yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sepanjang Amin. segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.